15 tahun ngajar kita nggak pernah ngambil salary-nya? Enggak, kenapa? Kenapa? Berlebih banget apa gimana? Jadi saya menganggap ya saya mau membantu aja. Mengajar saya nggak perlu uangnya itu. Dan kalau mahasiswanya nggak bisa bikin skripsi ya gue kasih duit skripsi, gue kasih duit semesteran kan. Lebih. Dulu itu ya anak Kebayoran sama anak Menteng. Tapi sekarang kan anak daerah banyak yang kadang-kadang memang kesulitan tapi dia pintar ya kita mesti bantu. Masa kita mesti majakin negara untuk begituan. Prof, tapi saya lebih suka manggil Bang ya. Tidak begitu nyaman dipanggil Prof? Nggak nyaman sebetulnya karena orang nggak ngerti konteksnya. Padahal dulu saya ngajar di UI, di Departemen Filsafat, ya semua mahasiswa manggil Prof itu. Beberapa teman saya juga dipanggil Prof itu karena... Bahkan Prof juga manggil Prof ya? Iya, profesornya teman saya juga manggil Prof. Karena kebiasaan sebetulnya supaya lebih egaliter, Prof gitu. Gitu. Lebih ke sana ya sebenarnya. Lebih ke situ sebetulnya. Yop, nah, sempat pindah beberapa kampus, ya. Kalau nggak salah teknik iya, ekonomi. Iya pernah. Ya kan. Akhirnya mandeknya masuknya end up di. Nah itu. Istilah bagus mandeknya tuh. Artinya dari situ nggak kemana-mana lagi udah mandek. saya belajar fakultas teknik dulu. Pertama justru saya masuk fakultas teknik. Dulu belajar di jurusan hubungan internasional, HI, FISIP UI. Ekonomi pernah diterima di ekonomi UI. Lalu fakultas hukum juga di UI semuanya. Wah. Saya cuma menulis skripsi di jurusan filsafat. Yang lain-lain saya merasa gue udah tahu tuh 3 semester gue udah tahu, gue tinggal aja. Beberapa hal yang saya anggap saya bisa pelajari sendiri tuh. Oke, gua udah filosofi tahu, saya gua udah tahu itu gue tinggal aja. Jadi ilmu yang nggak menantang lagi ya itu dia tuh nih. Ini rumusan profesor bener nih. Yang nggak menantang ngapain dilayani itu. Oh, that's why setelah belajar tidak menemukan itu lagi, lompat ke yang lain. Dan mandek istilah saya tadi di ilmu filsafat. Tapi banyak yang bilang ilmu filsafat itu beranggapan bahwa ini bisa menimbulkan penyesatan pemikiran. Bahkan yang bilang filsafat itu ateis, bisa bikin orang jadi ateis. Itu banyak orang anggap filsafat itu menyesatkan. Saya bilang iya, kalau Anda belajar filsafat Anda pasti tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Karena filsafat itu membongkar dasar, jadi pandangan radikal selalu datang dari pikiran yang filosofis gitu kan. Memang rumit dan mesti sabar belajar filosofi itu. Kalau dasarnya dibongkar, tentu udah kuat ya buat kita. Ya, begitu kita tahu dasarnya, kita bisa terangin cabang. Kalau akar kita tahu kan, kita bisa terangin cabang, pembuluh kapiler yang sampai ke ujung daun kan. Itu lah. Gantian gue nanya. Bentar dulu. Ini ilmu gue belajar nih. Gitu gue belajar. Ya tadi kok yang mau belajar dalam sedikit banyak banget kan. Dari dasar ini ada ininya. Simple, cuman orang selalu menganggap kalau sekolah itu mesti punya ijazah. Loh itu ditentukan oleh negara mesti punya ijazah karena you mau kerja gitu kan. Tapi kalau you sekolah dan ingin buka pekerjaan ngapain you punya ijazah? Orang lain yang lu tagihin ijazah gitu. Itu reasonnya kenapa akhirnya nggak ngambil ijazah ya? Iya, saya nggak pernah wisuda. Makanya. Karena saya anggap ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu keren banget. Tanda orang pernah sekolah. Bukan kalau berpikir ya harus ini prosesnya itu nanti gitu loh. Ini kita lagi berpikir. Iya, kita berpikir itu keren. Saya belajar banget ilmu nilaian nih. Ini dalam 1 jam nih ilmu banyak banget buat dapat gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa dalam sejarahnya seorang Rocky Gerung memberikan kontribusi pada ilmu filsafat sehingga orang membuka pandangan orang terhadap ilmu filsafat itu sendiri. Iya, saya ngajar di Departemen Filsafat, diminta ngajar sebetulnya. Saya lagi jalan-jalan keluar, profesor filsafat itu minta saya bantuin. Dia bilang oke, saya bantuin beberapa mata kuliah. Akhirnya keterusan. Akhirnya saya buka kira-kira 15 mata kuliah baru tuh. Karena nggak ada yang berani buka mata kuliah itu. Kenapa? Saya bilang saya ngajarin sendiri itu. Kurang pengajar kan filsafat kan dulu sepi orang mau masuk apalagi mau ngajar. Jadi saya buka mata kuliah dan saya ajarin sendiri aja. Dan saya ngajar dari S1 sampai S3. Nggak ada persoalan waktu itu. Sekarang orang kenapa nggak boleh? Kenapa S1 bisa ngajar S3? Ya bisa aja. Apa yang nggak bisa itu?
Tapi sempat jadi dosen pembimbingnya Dian katanya, Dian Sastro? Iya saya. Iya Dian cerita kan. Oh Dian cerita. Iya saya dosen. Nah itu kan jadi isu seolah karena favoritisme dia artis. Nah waktu Dian maju skripsi, orang bikin gosip. Seolah-olah ada sesuatu, kemudian saya protektif atau oke, saya bilang begini Dian itu pintar, saya udah pelajari. Jadi supaya nggak ada gosip, ujian Dian itu dibuka untuk semua mahasiswa dan dosen. Itu pertama kali saya minta ujian dibuka, siapapun boleh datang, saksikan sendiri. Kalau dia nggak bisa jawab, ya dia bodoh. Kalau dia bisa jawab, dia pintar tuh, kan gampang tuh. Jadi ya karena dia artis, wartawan juga datang tuh, dan mereka nonton ujian itu. Nah ada tradisi pembimbing itu mesti kasih nilai kan. Nah biasanya kalau pembimbing subjektif dia kasih nilai tinggi kan anak bimbing. Saya bilang saya netral, saya nggak akan kasih nilai. Silahkan para penguji yang kasih nilai. Jadi saya buktikan bahwa nggak ada urusan apa-apa selain urusan pikirannya. Dia anaknya pinter. Dia nulis fashion and philosophy itu berat karena mesti ada teori postmodernisme, hermeneutik segala macam. Bang Rocky katanya lebih tertarik dengan feminisme. Saya mengajar feminisme. Saya ngajar epistemologi, hermeneutik macam-macam. Tapi feminisme itu kan filsafat yang egaliter, yang berupaya untuk melucuti arogansi patriarkisme, arogansi pikiran laki-laki itu. Karena dulu dianggap perempuan itu nggak bisa berpikir. Bahkan ada kasus dulu di abad 14-15, ada seorang perempuan, dia mau maju jadi doktor di Italia. Kalau laki-laki jadi dokter itu cuma diuji 4 orang, selesai dalam 2 jam. Ini si perempuan, dia dihambat oleh profesor-profesor yang patriarkis ya. Dia diminta, oke, silakan maju, tapi Anda akan diuji oleh 1000 profesor selama 30 hari itu. Karena perempuan? Karena mereka ingin batalkan kan kemampuan pikiran perempuan. Akhirnya dia iyain dan dia lulus. Jadi siapa yang lebih bermutu? Yang diuji 4 orang atau yang diuji 1 lapangan? Gitu. Nah itu yang saya ingin agar supaya pikiran feminisme itu juga dijadikan sebagai bahan perkuliahan. Karena banyak dosen yang patriarkis yang menganggap perempuan nggak bisa berpikir. Tapi filsuf favorit dari Bang Rocky siapa ya? Saya membaca banyak dan kadang-kala kita sebut favorit dalam satu sisi tapi tidak dalam sisi lain. Jadi setiap filsuf itu ada keunikannya dan ada yang radikal pada pikiran. Ya cuman orang Indonesia menganggap kalau belajar filsafat pasti jadi ateis gitu. Nah, itu kan pikiran dangkal gitu kan. Tapi bagaimana merubah pendapat orang-orang yang punya pikiran seperti itu supaya mungkin anak-anak sekarang tertarik pada filsafat? Di Indonesia, pelajaran filsafat itu diberikan semester-semester akhir, bahkan dasar yang sangat pendek. Di Perancis itu anak SMP udah diajarin filsafat. Jadi dari awal mereka, filsafat itu sebetulnya adalah kemampuan untuk menginterupsi argumentasi. Menginterupsi, memotong argumentasi, supaya bisa dicari jejak awal dari argumen Anda apa itu. Jangan udah panjang, ternyata jejaknya palsu, akarnya akar serabut. Kita mau cari akar tunggangnya tuh, yang memegang ke tanah gitu. Gitu. Keren. Keren banget. Ya. Bang, 15 tahun ngajar kita gak pernah ngambil salary-nya? Enggak, Kenapa? Berlebih banget apa gimana? Bukan soal itu. Kan mereka minta saya mengajar. Jadi saya iyain. Lain kalau saya mendaftar. Itu rutin ya? Rutin, seminggu saya tiga kali minimal ngajar di situ. Jadi saya menganggap ya saya mau membantu aja mengajar, saya nggak perlu uangnya itu. Kalau saya perlu uang saya pasti deal dong, saya akan minta sekian ratus juta misalnya. Padahal saya tahu itu kan universitas negeri yang at that time lagi ya masih iya. Kadang-kala mahasiswanya nggak bisa bikin skripsi ya, gue kasih duit skripsi, gue kasih duit semesteran kan lebih. Gitu karena saya tahu kondisinya begitu. Parah kan orang masuk UI kan ya dulu UI itu ya anak Kebayoran sama anak Menteng. Tapi sekarang kan anak daerah banyak yang kadang-kali memang kesulitan tapi dia pintar ya kita mesti bantu. Masa kita mesti majakin negara untuk begituan, mesti minta gaji dari negara. Saya mengajar semata-mata karena ingin supaya orang lain juga ikut. Loh, 15 tahun loh. Tapi saya kan masih bisa kasih ceramah atau ke perusahaan juga. Oh jauh lah pasti. Atau main kan? saham gitu. Oh main saham. Iya itu main judi yang legal. Yang legal. Tapi Bang Rocky ya,
sempat ditawari S2. You don't need that karena bisa buktinya S1 bisa ngajar S3 segala macam. Tapi dapat tawaran kan untuk di Perancis ya, di mana waktu itu? Iya, di beberapa universitas dan beberapa dosen, lembaga mau sponsor. Tapi saya bilang, kalau saya perlu saya akan bilang gitu. Tapi kalau kalian tawarin saya malas itu, malas aja. Ya saya pergi beberapa satu semester pendek di beberapa universitas di luar hanya buat ya kenikmatan, saya mau tahu sendiri aja tuh. Tapi kalau dikasih beasiswa kan kadang-kala ada rasa nanti ada balas budi segala macam. Bagaimana itu ikatan yang nggak enak buat saya tuh. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya karena saya merasa kenyang, jadi saya nggak perlu nambah cemilan itu. Iya sih, simpel aja ya. Iya. Karena kenyang ya nggak perlu cemilan-cemilan lagi. Tapi kadang-kadang gelar itu menyenangkan orang tua loh yang nah ini nggak terpikir itu atau memang tipe orang tua Baroki nggak terlalu mikir kayak begitu gitu mungkin. Oh enggak, saya nggak ada. Orang tua saya biasa-biasa aja, nggak ada peduli gituan. Keluarga saya banyak, adik saya lebih serius, dia mengajar sebagai profesor, namanya Grefo. Iya. Nah, adik saya yang lebih teliti sebetulnya, lebih all out di dalam bidang sains. Dia belajar 10-15 tahun di Jepang hanya untuk meneliti rumput laut. Iya, itu seru banget. Dan salah satu rumput laut yang dia temukan kimianya diberi nama dia gitu kan. Jadi diapresiasi oleh dunia internasional. Gitu. Nah, saya baca disertasinya cuma 7 apa 10 halaman itu. Karena isinya rumus semua, rumus kimia. Isinya kan disertasinya jadi berat karena 3 kilo, padahal isinya nggak ada. Berat karena tebal aja. Asik banget sih. Ini rubah mindset orang loh akhirnya.